Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini masih dalam keadaan daring. Materi kita hari ini adalah tata nama senyawa. Ini saya bikinkan video bagi kalian yang belum memahami dengan baik materi tata nama senyawa. Yang pertama, tata nama senyawa kovalen biner. Senyawa kovalen biner ini adalah senyawa yang terbentuk dari dua unsur dalam ikatan kovalen. Jadi biner itu maksudnya terdiri dari dua unsur saja. Nah, ini aturannya ya, awalan ditambah nama non logamnya apa, kemudian awalan lagi nama unsur non logamnya apa, kemudian berakhiran ida. Awalan ini ada macam-macam, 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Nah, terus ini ada catatan ya. Untuk awalan mono pada unsur pertama tidak perlu disebutkan. Contoh CO. C di sini karbon, di sini jumlahnya 1. Berarti kita nggak usah tuliskan monokarbon, tetapi langsung karbon aja. Karbon selanjutnya di sini kan ini atom O ya, sebanyak 1, berarti monoksida berakhiran ida ya. Oke, terus kemudian CO2. CO2 berarti karbon, O-nya di sini ada 2, berarti dioksida. Terus N2O5. Di sini nitrogen ada 2, berarti dinitrogen. O-nya ada 5, berarti pentaoksida. Terus PCl5. P itu fosfor. Kemudian Cl sebanyak 5, berarti pentaklorida. Terus yang NO3 ini nitrogen. O-nya di sini ada 3, berarti nitrogen trioksida. Oke. Selanjutnya tata nama senyawa ion. Senyawa ion adalah senyawa yang terbentuk dari gabungan ion positif, kation, dan ion negatif atau anion. Contoh NaCl. Namanya adalah natrium klorida. Nah, di sini kalau diuraikan seperti ini ya. Jadi kalau sebenarnya jawabannya itu cuma yang ini aja, namanya aja. Jadi ini bisa ditulis, bisa enggak dioret-oretan juga enggak apa-apa. Na plus itu natrium, Cl min itu klorida. Jadi lihat tabel ya, pokoknya tata nama senyawa ion itu harus lihat tabel. Terus di sini FeCl3. Nah, di sini kan kita belum tahu ya namanya sebelumnya. Kita nggak tahu kan ini besi 2 atau besi 3. Jadi salah satu caranya kita uraikan dulu menjadi ini. FeCl3 kalau diuraikan itu menjadi Cl-nya kan di sini min ya, muatannya min sebanyak 3. Jadi Fe di sini yang digunakan adalah Fe3+, bukan Fe2+. Pokoknya intinya muatannya harus setara. Yang ini kan 13, yang ini 3 min. Jadi namanya adalah besi 3 karena di sini muatannya kan 13. Jadi ini besi 3 klorida. Na3PO4. Na plus itu berarti natrium namanya. PO4 itu fosfat. Oke, langsung aja kayak gini. Jadi nggak perlu diuraikan. Kalau langsung bisa nemukan namanya, langsung tulis aja. Terus kalau yang ini Fe3PO42. Di sini kan kita nggak tahu awalnya. Ini besi 2 atau besi 3, kita kan nggak tahu. Jadi kalau yang ini itu perlu diuraikan. Fe3PO42 kalau diuraikan Fe sebanyak 3, PO4 3 min sebanyak 2. Ya, di sini muatannya 6 min. Maka yang di sini muatannya harus 2+, bukan 3+. Gitu ya. Jadi muatannya sini 6+, yang ini 6 min. Jadi penamaannya adalah besi 2 fosfat karena di sini muatannya 2+. Jadi ini besi 2. Terus Cr2SO4 3. Itu di sini kita nggak tahu Cr-nya Cr berapa plus, Cr 2+ atau 3+. Jadi perlu diuraikan juga Cr2SO4 3. Kalau diuraikan menjadi 2Cr. Awalnya kita nggak tahu ya berapa plus. Terus kemudian SO4 2 min sebanyak 3. Di sini muatannya 6 min. Nah, biar di sini muatannya 6 plus, maka Cr-nya harus muatan 3 plus. Nah, kalau udah tahu muatannya 3 plus, berarti namanya adalah kromium 3 sulfat gitu. Terus ini aluminium sulfat, disuruh mencari rumusnya. Aluminium berarti Al3+, sulfat SO4 2 min. Oke, muatannya belum setara awalnya ya, ini 3+, yang ini 2 min. Nah, biar setara, Al dikali dengan 2, yang SO4 dikali dengan 3. Jadinya muatan totalnya yang ini 6+, yang ini 6 min. Jadi kalau dituliskan Al, di sini kan ada 2, berarti 2 yang di sini itu dijadikan 2 kecil di bawah. Terus
SO4 ini kan sebanyak 3, jadi ini perlu dikurung. SO4 dikurung, baru di sini dituliskan 3 kecil. Terus tembaga 1 dikromat, berarti kita tulis tembaga 1 itu berarti Cu plus ditambah dikromat Cr2O4 Cr2O7 2 min. Di sini muatannya belum setara, yang ini plus, yang ini 2 min, maka Cu-nya perlu dikali 2. Jadi di sini muatannya 2 plus, yang ini 2 min. Sehingga penulisannya adalah Cu2 Cr2O4 O7 maaf. Terus kemudian kalsium oksalat. Kalsium Ca2+, oksalat itu C2O4 2 min. Di sini muatannya udah setara ya. Yang ini 2 plus, yang ini 2 min. Berarti langsung aja ditulis CaC2O4. Terus kemudian besi 3 sianida. Besi 3 berarti Fe3 plus ditambah sianida Cn min sebanyak 3 biar biar muatannya setara ya. Yang ini 3 plus, yang ini 3 min. Sehingga kalau ditulis FeCN di dalam kurung ya, karena di sini kan lebih dari 1 unsur, ada C, ada N, lebih dari 1, jadi dikurung sebanyak 3. Oke. Nah, ini untuk daftar ion positif dan kationnya ya. Kalian sudah punya masing-masing. Terus ini daftar ion negatifnya, anion. Kalian juga udah punya dari Bu Leni. Terus kemudian tata nama senyawa asam. Senyawa asam itu terdiri dari ion H+ atau atom hidrogen dan anion yang disebut ion sisa asam. Jadi contoh, jadi asam itu mesti depannya ada H-nya ya. HCl berarti namanya adalah asam klorida. H3PO4 dilihat di tabel, PO4 itu apa namanya? Nah, PO4 ternyata namanya fosfat, berarti asam fosfat. Terus HClO3, nah lihat di tabel, ClO3 namanya apa? Namanya adalah klorat, berarti asam klorat. H2SO4, SO4 apa namanya? Sulfat, berarti asam sulfat. Terus kalau mencari rumusnya, asam fluorida, berarti asamnya ditulis dulu, asam berarti H+, ditambah fluorida, fluorida itu F-. Oke, karena muatannya udah setara, 1 plus sama 1 min, maka langsung ditulis HF. Terus kemudian kalau asam nitrat, asam itu H+ ya, nitrat NO3 min. Oke, karena muatannya juga udah setara, 1 plus sama 1 min, jadi langsung ditulis HNO3. Terus kemudian asam oksalat, asam H+, oksalat C2O4 2 min. Di sini muatannya belum setara, yang H 1 plus, C2O4 muatannya 2 min. Jadi yang H plusnya kita butuh 2. Di sini dikali 2. Sehingga kalau ditulis H2 C2O4 gitu ya. Selanjutnya senyawa basa. Itu terdiri atas kation logam dan anion hidroksida, ion OH-. Jadi kalau basa itu mesti ada hidroksidanya, ada OH-nya. Contoh NaOH. Na itu natrium, OH hidroksida berarti natrium hidroksida. NH4OH. NH4 itu amonium, OH itu hidroksida berarti amonium hidroksida. AlOH3. Al itu aluminium, OH itu hidroksida berarti aluminium hidroksida. FeOH3. Fe itu besi, tapi di sini kita nggak tahu besi 2 atau besi 3, jadi kita uraikan dulu kayak gini tadi ya. FeOH3 kalau diuraikan menjadi Fe3+ dan OH- sebanyak 3. Jadi di sini kan muatannya 13. Jadi baru namanya besi 3 hidroksida. Pokoknya disetarakan dulu ya ininya. Oke, terus kemudian kalau menuliskan rumus dari timbal 4 hidroksida. Timbal 4 berarti Pb4+ ditambah OH-. OH-nya di sini kan muatannya 1 min, yang ini 4+, jadi OH-nya perlu 4. Jadi kalau ditulis Pb dalam kurung OH4. Tembaga 2 hidroksida. Tembaga 2 berarti Cu2+ ditambah hidroksida OH-. Jadi di sini muatannya 2+, yang ini muatannya 1 min. Jadi yang OH-nya kita perlu kalikan 2. Sehingga penulisannya CuOH2. Magnesium hidroksida Mg2+ ditambah OH-. Ini muatannya 2+, ini muatannya 1 min. Jadi yang OH perlu dikalikan 2 biar muatannya jadi 2 min. Nah, kalau udah setara langsung ditulis MgOH2. Oke, selanjutnya yang terakhir tata nama senyawa garam. Senyawa garam adalah senyawa ion yang terdiri dari kation basa dan anion sisa asam.
rumus dan tata nama senyawa garam sama kayak tata nama senyawa ion, jadi mirip kayak senyawa ion ya. NaNO2, Na itu natrium, NO2 itu nitrit, berarti natrium nitrit. HgCl2. Nah, kalau Hg ini perlu diuraikan. Kenapa? Karena raksa itu macam-macam, raksa 1 sama raksa 2. Jadi diuraikan dulu menjadi ini Hg2+ dan 2Cl-. Berarti namanya adalah raksa 2 karena ini kan muatannya 2+ ya. Berarti raksa 2 klorida. Terus Cu2O. Kita uraikan dulu juga. Cu-nya sebanyak 2, O 2-. Jadi di sini muatannya harus plus, bukan 2+. Jadi namanya adalah tembaga 1 oksida. Terus Fe2SO4 3. Di sini besi, tapi di sini kita nggak tahu besi 2 atau besi 3. Jadi kita uraikan dulu kayak ini ya. Fe2SO4 3 kalau diuraikan menjadi 2Fe3+ sama 3SO4 2-. Jadi namanya adalah besi 3 sulfat. Besi 3 karena di sini muatannya 3+ ya. Oke, terus kemudian timbal 4 klorida. Timbal 4 berarti Pb4+, klorida itu Cl-. Nah, di sini muatannya belum setara. Ini 4+, ini 1-, maka Cl perlu dikalikan dengan 4. Maka hasilnya adalah PbCl4. Tembaga 2 dikromat. Tembaga 2 berarti Cu2+. Dikromat itu Cr2O7 2-. Nah, di sini muatannya udah setara 2+ sama 2-. Jadi langsung aja ditulis CuCr2O7. Kemudian yang terakhir magnesium fosfat. Magnesium Mg2+. Fosfat PO4 3-. Ini muatannya 2+, yang ini 3-. Jadi perlu disetarakan yang Mg dikali 3, yang PO4 dikali 2. Jadinya di sini 6+, yang sini 6- ya total muatannya. Sehingga dapat dituliskan Mg3 PO4 2. Di dalam kurung ya, jangan lupa karena lebih dari satu unsur, ada P ada O ya kan. Oke, kalau sudah silahkan kerjakan latihan soal ini. Di sini ada 3 soal atau total sebenarnya ada 20 soal. Ini dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian scan pekerjaan kalian dan upload di Google Drive yang saya kirimkan di grup ya. Oke, cukup sampai di sini aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.